saya senang dipanggil Asih. Mbak, nama panjangnya siapa? Nama saya Dini Fitriani. Senang dipanggil siapa? Dipanggil Dini. Baik Mbak Dini, tujuan saya ke sini untuk ngobrol-ngobrol dengan Mbak Dini untuk menyelesaikan masalah Mbak Dini. Perasaan Mbak Dini hari ini gimana? Perasaan saya hari ini kesal. Kesal kenapa? Karena orang tua saya selalu menyuruh saya untuk berangkat les tiap hari. Baik, berarti Mbak Dini marah-marah kalau orang tua Mbak Dini menyuruh Mbak Dini untuk berangkat les ya? Iya. Gimana kalau kita ngobrol-ngobrol untuk menyelesaikan masalah Mbak Dini? Apakah Mbak Dini mau? Baik, untuk waktunya sekitar 10 menit ya Mbak Dini. Tempatnya mau di sini atau mau di mana? Di sini saja. Baik. Mbak Dini biasanya marah pada saat disuruh les saja atau setiap hari? Saat disuruh les. Biasanya kalau Mbak Dini mulai marah, itu biasanya tanda-tandanya muka Mbak Dini merah atau tangan Mbak Dini mengepal atau gimana? Iya, muka saya merah. Kadang tangan saya juga suka mengepal. Lalu kalau Mbak Dini sedang marah, biasanya Mbak Dini melakukan apa? Kadang saya memberantaki kamar saya menghancurkan foto-foto yang ada kedua orang tua saya, karena mereka suka menyuruh saya untuk berangkat les setiap hari di setiap pulang sekolah. Kalau Mbak Dini memecahkan foto-foto tersebut, tangan Mbak Dini luka enggak? Luka, kadang berdarah. Nah, sekarang Mbak Dini jangan melakukan hal itu lagi ya. Saya punya cara untuk mengontrol emosi Mbak Dini. Caranya bisa melalui tarik nafas dalam. Yang kedua bisa dengan melampiaskan ke bantal. Saya contohkan dulu ya Mbak Dini. Tarik nafas, tahan, hembuskan lewat mulut. Sekarang Mbak Dini bisa melakukan apa yang saya tadi lakukan sambil saya instruksikan. Tarik nafas, tahan, buang lewat mulut. Baik, bagus ya Mbak Dini. Yang kedua yaitu memukul bantal ya Mbak Dini. Ini bantalnya Mbak Dini. Ya. Cara yang kedua bisa dengan melampiaskan ke bantal ya Mbak Dini seperti ini. Saya contohkan dulu ya Mbak Dini. Coba Mbak Dini lakukan tadi seperti saya. Bagus Mbak Dini. Sekarang kita gabungkan tarik nafas dalam dengan memukul bantal ya Mbak Dini. Saya contohkan dulu ya. Tahan, hembuskan lewat mulut. Seperti itu Mbak Dini. Mbak Dini bisa lakukan tarik nafas, tahan, hembuskan lewat mulut. Lalu pukul bantalnya. Ya, bagus ya Mbak Dini. Baik Mbak Dini, kalau Mbak Dini marah lagi, Mbak Dini bisa lakukan hal tersebut ya. Bisa tarik nafas, lalu melampiaskannya ke bantal. Jangan memecahkan barang-barang yang di sekitar Mbak Dini. Setelah ngobrol-ngobrol dan saya berikan teknik, bagaimana perasaan Mbak Dini saat ini? Rasa kesalnya sedikit berkurang. Baik, tadi kita ngobrol-ngobrol tentang apa ya Mbak Dini? Tentang cara mengontrol emosi. Dengan cara apa? Dengan cara tarik nafas, hembuskan, terus kita pukul bantal. Iya, bagus ya Mbak Dini. Baik, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang cara minum obat dengan benar ya Mbak. Untuk pertemuan selanjutnya mau hari
hari apa? Hari Selasa boleh. Baik. Untuk jamnya jam berapa Mbak Dini? Jam 10 pagi. Ya, baik. Untuk waktunya sekitar 10 menitan atau berapa? 10 menit cukup. Baik. 10 menit ya Mbak, berarti hari Selasa jam 10. Untuk waktunya 10 menitan dan untuk tempatnya Mbak mau di sini atau mau di mana? Di sini. Ya, baik. Nanti di sini ya Mbak. Tadi sebelum saya ke sini Mbak sedang melakukan apa? Sedang membaca buku. Ya, baik. Sekarang Mbak bisa melanjutkan aktivitas Mbak yang tadi ya. Ya. Saya permisi, sampai ketemu lagi. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Masih ingat dengan saya? Masih. Pak Asik kan? Iya, betul Mbak Tini. Tujuan saya ke sini untuk ngobrol-ngobrol sama Mbak Dini untuk membantu menyelesaikan masalah Mbak Dini ya. Bagaimana perasaan Mbak Dini hari ini? Perasaannya lebih tenang dari kemarin karena saya sudah bisa mengontrol emosi saya. Syukur Mbak. Bagaimana kalau kita berbincang-bincang lagi? Apakah Mbak mau? Sesuai dengan pertemuan sebelumnya, tempatnya di sini ya Mbak Dini, dan untuk waktunya sekitar 10 menitan. Di sini kita akan membahas cara minum obat secara teratur. Sebelumnya pada pertemuan kemarin kan saya sudah menjelaskan cara mengontrol emosi. Mbak Dini masih ingat nggak cara mengontrol emosi dengan cara apa saja? Dengan cara nafas dalam sama memukul pantat. Mbak Dini bisa contohkan nggak? Masih ingat nggak? Bisa. Coba. Tarik nafas, tahan, hembuskan lewat mulut, terus mungkin pukul pantat, seperti itu. Ya, bagus ya Mbak Dini. Ya. Sekarang kita akan bahas cara minum obat secara teratur dengan prinsip 5 benar. Pertama, benar nama pasien. Kedua, benar nama obat. Ketiga, benar waktu minum. Keempat, benar cara minum. Yang kelima, benar dosis obat. Ini kan obat untuk Mbak Dini ya. Yang warna oranye ini namanya CPZ. Namanya apa Mbak Dini? CPZ. Iya, obat yang berwarna oranye ini agar Mbak Dini bisa lebih tenang sehingga tidurnya bisa lebih nyaman. Dan ini cara minumnya 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan sore. Yang kedua, ini namanya THP. Namanya apa Mbak Dini? THP. Ya, ini warnanya putih ya Mbak Dini. Ya. Untuk merasa tenang atau rileks. Cara minumnya 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan sore. Yang ketiga, ini namanya HLP. Namanya apa Mbak Dini? HLP. Ya, ini warna pink ya Mbak Dini. Ini untuk meredakan marah. Cara minumnya juga sama 2 kali sehari. Setelah meminum obat ini, mulut Mbak akan terasa kering. Tapi Mbak nggak usah khawatir. Mbak bisa lebih memperbanyak minum air putih saja supaya tidak kering. Mbak harus minum obat secara teratur ya Mbak. Jika Mbak tidak teratur minum obat, Mbak akan merasa tidak tenang dan sering marah. Bagaimana perasaan Mbak Dini setelah ngobrol-ngobrol dengan saya? Lebih senang karena saya jadi tahu cara minum obat yang benar. Ya, baik. Tadi kita ngobrol-ngobrol tentang apa ya Mbak? Tentang cara minum obat yang benar.
Ya, tadi kan saya menjelaskan ada 5 prinsip minum obat dengan benar ya Mbak. Tadi 5 prinsipnya apa aja ya Mbak? Benar nama pasien, Ya, benar nama obat, ya, benar cara minum obat, ya, benar waktu minum, ya. sama satunya benar dosis obat. Iya, bagus ya Mbak Dini, Iya. sudah hafal. Lalu kalau obat oren ini tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk merasa lebih tenang supaya tidurnya nyaman. Ya, bagus ya Mbak Dini. Kalau yang warna putih? Yang warna putih untuk lebih rileks lagi. Bagus ya Mbak Dini. Kalau yang pink, yang terakhir? Yang warna pink supaya tidak marah. Ya, bagus sekali ya Mbak Dini. Ya. Baik Mbak Dini, untuk pertemuan selanjutnya, Mbak Dini mau hari apa? Mau hari Rabu Ya, baik. Untuk jamnya? jam 10. Untuk waktunya berapa menit? 5 menit. Bagaimana kalau 10 menit, Mbak? Ya udah deh, nggak apa-apa. Ya, baik. Untuk tempatnya mau di sini lagi atau mau di mana? Kalau kita pindah ke sebelah sana bagaimana? Ya, boleh, nggak apa-apa. Berarti nanti pertemuan selanjutnya hari Rabu jam 10 untuk waktunya 10 menit ya Mbak Dini. Dan tempatnya nanti kita pindah sebelah sana ya Mbak Dini. Untuk pertemuan selanjutnya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi tentang cara mengontrol emosi secara verbal dengan baik ya Mbak. Ya. Baik, sebelum ngobrol dengan saya, Mbak Dini tadi sedang melakukan apa ya? Sedang menonton televisi. Ya, baik Mbak Dini. Sekarang bisa melanjutkan aktivitas Mbak Dini ya. Ya. Saya pamit. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mbak masih ingat nggak dengan saya? Masih Mbak Asi kan? Iya, betul Mbak Dini. Tujuan saya ke sini untuk ngobrol-ngobrol dengan Mbak ya, untuk membantu menyelesaikan masalah Mbak. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Perasaan saya sedikit lebih tenang. Ya, syukur ya Mbak. Baik. Bagaimana kalau kita ngobrol-ngobrol untuk membantu menyelesaikan masalah Mbak? Apakah Mbak mau? Baik, untuk tempatnya di sini ya Mbak. Iya. Ya, baik. Untuk waktunya sekitar 10 menit, apakah Mbak mau? Baik. Di sini kita akan membahas tentang cara mengontrol emosi secara verbal dengan baik ya Mbak. Baik, sekarang Mbak kalau marah atau kesal masih suka memberantakan benda-benda di sekitar Mbak atau bahkan sampai memecahkan foto-foto di kamar Mbak? Sudah tidak, karena kan sudah dipelajari bagaimana cara menahan emosinya dengan tarik nafas dalam, kemudian dengan memukul bantal. Iya, bagus ya Mbak. Sekarang saya akan mengajarkan Mbak cara mengontrol emosi secara verbal dengan baik ya Mbak. Contohnya yaitu pertama Mbak bisa menolak dengan baik. Contohnya saat Mbak mungkin disuruh orang tua Mbak berangkat les, Mbak bisa menolak. Saya tidak mau berangkat Pak, Bu, seperti itu Mbak. Mbak bisa ulangi? Bisa. Coba. Saya tidak mau berangkat, Pak, Bu. Ya, bagus ya Mbak. Yang kedua, Mbak bisa meminta dengan baik. Contohnya seperti ini. Saya mau berangkat les, tapi kalau sekolah saya libur Pak, Bu, seperti weekend. Coba Mbak bisa ulangi kata-kata saya. Pak, Bu, saya mau berangkat les, tetapi
sekolah saya lagi libur seperti weekend seperti itu. Ya, bagus ya Mbak. Yang ketiga, Mbak bisa mengungkapkan perasaan Mbak. Jadi Mbak bisa bilang, contohnya tuh gini, eh, saya capek Pak, Bu. Kalau sehabis pulang sekolah, saya harus berangkat les. Seperti itu ya Mbak. Coba diulangi. Saya capek Pak, Bu, kalau habis pulang sekolah langsung harus berangkat les. Saya mau istirahat. Ya, bagus ya Mbak. Sekarang Mbak kalau semisal disuruh orang tua Mbak untuk berangkat les, Mbak bisa menolak dengan baik, meminta dengan baik, dan Mbak bisa mengungkapkan isi perasaan Mbak dengan baik ya Mbak. Baik, setelah kita ngobrol-ngobrol, perasaan Mbak gimana? Lebih tenang dari sebelumnya. Ya, baik, syukur ya Mbak. Tadi kita ngobrol-ngobrol tentang apa ya Mbak, kalau boleh saya tahu? Tadi kita ngobrol-ngobrol bagaimana cara menolak, bagaimana cara meminta, dan bagaimana cara menyampaikan perasaan kita. Iya, bagus ya Mbak. Kalau cara menolaknya gimana Mbak tadi ya? Cara menolaknya, saya capek Bu, saya tidak mau berangkat les. Iya, baik. Kalau meminta gimana? Bu, saya mau berangkat les, tapi nanti kalau sekolahnya lagi libur, seperti weekend. Iya, bagus sekali ya Mbak. Terus kalau mengungkapkan isi perasaan dengan baik itu gimana Mbak? Ibu, saya capek, habis pulang sekolah harus berangkat les. Saya mau istirahat terlebih dahulu. Ya, bagus sekali ya Mbak. Baik, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak. Kita membahas tentang cara mengontrol emosi dengan cara spiritual atau berdoa. Untuk harinya Mbak mau hari apa? Hari Kamis, Ya, baik. Untuk jamnya mau jam berapa? jam 8. Ya, boleh. Untuk waktunya Mbak Dini mau berapa menit? 10. Ya, baik. Untuk tempatnya Mbak Dini mau di sini apa mau pindah? Di sini. Ya, baik. Berarti untuk pertemuan selanjutnya hari Kamis jam 8 dan waktunya 10 menit ya Mbak Dini. Dan tempatnya masih di sini ya. Baik. Sebelum saya ke sini tadi Mbak Dini lagi ngapain ya? Sedang duduk bersama teman saya. Oh iya, baik. Sekarang Mbak Dini bisa melanjutkan aktivitas Mbak Dini ya. Iya. Saya pamit dulu ya Mbak Dini. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mbak masih ingat nggak dengan saya? Masih Mbak Asih kan? Iya, betul sekali ya Mbak. Tujuan saya ke sini untuk mengajak ngobrol Mbak untuk membantu menyelesaikan masalah Mbak. Bagaimana perasaan Mbak hari ini? Perasaan saya senang karena bertemu dengan Mbak Asih lagi. Ya, syukur ya Mbak. Iya. Baik, bagaimana kalau kita ngobrol-ngobrol lagi Mbak untuk membantu menyelesaikan masalah Mbak? Apakah Mbak mau? Mau? Boleh. Baik, untuk tempatnya mau di sini? Iya, di sini. Ya. Untuk waktunya sekitar 10 menit, apakah Mbak mau? Mau. Baik, sekarang kita akan membahas tentang cara mengontrol emosi dengan cara spiritual ya Mbak, atau dengan cara berdoa, sholat, dan lain sebagainya ya Mbak. Kalau boleh tahu sekarang Mbak kalau marah-marah atau kesel masih suka berantakin benda-benda yang ada di sekitar kamar, bahkan sampai memecahkan foto-foto yang ada di kamar nggak Mbak? Sudah tidak. Saya kalau marah sekarang tarik nafas, buang, terus kadang juga pukul pantat. Ya, bagus ya Mbak. Iya. Sekarang saya akan mengajarkan Mbak cara mengontrol emosi dengan
dengan cara spiritual ya Mbak, atau dengan cara berdoa. Contohnya Mbak kalau emosi, Mbak bisa langsung istighfar ya Mbak. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Atau Mbak bisa langsung ambil air wudhu, langsung sholat ya Mbak. Coba Mbak ulangi tadi apa kata saya? Astagfirullahaladzim, Ya. astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lalu selain astagfirullahaladzim atau istighfar, Mbak bisa melakukan apa lagi tadi? Wudhu, Lalu? sholat. Ya, bagus sekali ya Mbak. Mbak, sekarang kalau Mbak lagi kesel atau marah, Mbak bisa langsung istighfar ya Mbak. Atau enggak, Mbak bisa langsung ambil air wudhu, terus langsung sholat ya Mbak, supaya hati Mbak lebih tenang, nggak marah-marah terus. Baik, perasaan Mbak setelah ngobrol-ngobrol dengan saya bagaimana? Senang. Alhamdulillah ya Mbak. Baik, tadi kita ngobrol-ngobrol tentang apa aja ya Mbak? Ngobrol cara meredakan emosi dengan cara berdoa, istighfar, terus ambil air wudhu, terus sholat. Iya, bagus sekali ya Mbak. Baik, pertemuan ini pertemuan yang terakhir ya Mbak. Iya. Mbak disehat-sehat terus. Iya. Iya, baik. Tadi sebelum saya kesini, Mbak Dini lagi ngapain? Tadi sebelum Mbak Asih kesini, saya sedang menggambar. Ya, baik. Sekarang Mbak Dini bisa melanjutkan menggambarnya ya. Iya. Sekarang Mbak Asih pulang dulu ya. Iya, hati-hati ya Mbak Asih. Iya, Mbak Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye-bye Mbak Asih.